Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-12, upah kesetiaan. Selasa, 21 Maret, Yerusalem baru. Gambaran kitab suci tentang Yerusalem baru adalah seperti yang Abraham lihat dengan iman, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yerusalem baru adalah mahakarya Tuhan, dibangun untuk mereka yang mengasihi Dia dan memelihara perintah-perintahnya. Yerusalem baru akan menjadi rumah anak-anak Allah yang setia di surga selama milenium, dan sesudah itu di dunia baru selama kekekalan. Ada kabar baik bagi kita yang tidak suka mengepak dan berpindah. Allah menangani segala sesuatu. Yohanes mengatakan dia melihat kota itu, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bacalah Wahyu 21. Apakah perkara yang dijanjikan kepada kita? Ada begitu banyak di sini yang hampir tidak bisa dipahami oleh pikiran kita, dirusakkan karena dosa, dan hanya mengenal dunia yang sudah jatuh didera oleh dosa. Tetapi apa yang kita dapat mengerti adalah begitu banyak pengharapan. Pertama, sama seperti Yesus tinggal dengan kita dalam dunia yang sudah jatuh ini ketika Ia datang dalam daging, Dia juga akan tinggal dengan kita dalam dunia yang baru. Sungguh suatu hak istimewa bagi mereka yang melihat Yesus dari dekat dan secara pribadi. Kita akan memiliki kesempatan itu lagi, tetapi sekarang tanpa selubung dosa yang mengalihkan apa yang kita lihat. Juga kemudian, bagaimana kita hanya tahu air mata dan kesedihan, tangisan, dan rasa sakit akan mengerti satu dari janji-janji terbesar dalam kitab suci. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Segala sesuatu yang lama akan berlalu. Hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada di sini sejak awal. Juga mengalir dari tahta Allah ada sungai kehidupan yang jernih, dan di bagian lain dari sungai itu ada pohon kehidupan. Tahta Allah akan ada di sana, dan mereka akan melihat wajahnya. Lagi, umat tebusan akan hidup dalam kedekatan dengan Allah yang sebagian besar kita tidak miliki sekarang. Bacalah Wahyu 21 ayat 8 tentang nasib mereka yang menghadapi kematian kedua. Dosa mana yang digambarkan di sana yang tidak dapat diampuni oleh Yesus? Mengapa orang-orang ini hilang ketika beberapa yang telah melakukan hal yang sama diselamatkan? Apakah perbedaan krusial antara dua kelompok ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Yohanes menggambarkan ibu kota dari dunia baru, yakni Yerusalem baru. Ketika tempat yang sesungguhnya dihuni oleh manusia yang nyata, Yerusalem baru dan kehidupan di sana sesungguhnya melebihi apa yang dunia dapat lukiskan. Baca Wahyu 21:9-21. Apakah penampilan luar dari Yerusalem baru ini? Yerusalem baru diumpamakan seperti pengantin, istri dari anak domba. Dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8, gambaran ini diaplikasikan kepada umat-umat Allah. Yerusalem baru adalah tempat di mana Kristus pada akhirnya akan disatukan dengan umat-umatnya. Dan ini merupakan suatu reuni yang luar biasa. Kota itu dikelilingi dengan tembok yang tinggi dengan 12 gerbang, 3 gerbang di keempat sisinya, sehingga orang dapat masuk dari setiap penjuru. Ini menunjukkan cakupan yang sangat luas dari kota itu. Di Yerusalem baru setiap orang memiliki akses yang tidak terbatas untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi ingat, ini hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Kota itu lebih lanjut digambarkan sebagai bujur sangkar sempurna, 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kota itu memiliki 12 sudut. Dengan demikian, maka ukuran temboknya adalah 144.000 stadia, angka yang melambangkan kesempurnaan jumlah seluruh umat Allah yang diselamatkan di sepanjang zaman. Dalam perjanjian lama, tempat Maha Kudus adalah berbentuk bujur sangkar sempurna. Kita boleh lihat itu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 20. Yerusalem baru dengan demikian berfungsi bukan hanya sebagai bait suci, tetapi juga sebagai tempat yang Maha Kudus. Dalam bait suci dunia, hanya imam besar yang dapat masuk ke tempat yang Maha Kudus. Di Yerusalem baru, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada semua umat tebusan. Gambaran yang sangat penting dalam Yerusalem baru adalah air sungai kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Berbeda dengan sungai di Babel, di mana umat Allah duduk di tepinya merindukan kota Yerusalem. Di tepi sungai kehidupan di Yerusalem baru umat Allah yang mengembara di sepanjang zaman menemukan rumah mereka. Di kedua sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang daunnya digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Penyembuhan di sini bukan berarti tanda adanya penyakit, sebab di dunia baru tidak akan ada penyakit. Itu menunjukkan bahwa penyembuhan luka dalam hati yang disebabkan oleh halangan yang memisahkan manusia di sepanjang sejarah. Dan sekarang semua bangsa telah menjadi anggota keluarga Allah.
Inilah yang sedang kita nantikan, di mana ketika Tuhan datang kembali, maka kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di Yerusalem baru. Allah menyediakan kota ini untuk saudara dan saya, untuk menikmati kehidupan selama-lamanya. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama akan berlalu, hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada di sini sejak awal, tetapi oleh karena dosa, sehingga pada akhirnya kita harus mengalami akan hal-hal seperti ini. Tetapi Allah berjanji bahwa Allah akan memulihkan akan kehidupan kita. Dia menyediakan tempat tinggal yang lebih baik untuk saudara dan saya yang setia kepadanya. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah menyediakan tempat yang jauh lebih baik untuk kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kami dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam Yerusalem baru. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.